Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Diki Isa, saya dari kelas 11 MIPA 2. Pada kesempatan kali ini saya akan mengulas kembali atau mereview kembali tentang proses pendudukan bangsa Jepang di Indonesia. Pastinya sudah tahu kalau Indonesia pernah dijajah oleh dua negara, yaitu Belanda dan Jepang. Masing-masing memiliki rentan waktu yang berbeda, dan Jepang jauh lebih sebentar dibandingkan dengan Belanda. Meskipun begitu, kependudukan Jepang di Indonesia menjadi periode yang sangat penting dalam sejarah bangsa Indonesia. Jepang saat itu memiliki tujuan mewujudkan persemakmuran bersama Asia Timur Raya. Lalu bagaimanakah latar belakang Jepang memulai aksinya dalam mencapai tujuan-tujuannya itu? Simak artikel berikut ini. Latar belakang Jepang di Indonesia pada tanggal 7 Desember 1941 terjadi peristiwa yang besar. Pada saat itu Jepang menyerbu pangkalan Angkatan Laut di Pearl Harbor, Hawaii. Nah, aksi Jepang ini merupakan sebuah gerakan invasi atau aksi militer yang kemudian dengan cepat merambah ke kawasan Asia Tenggara, sehingga di Januari sampai dengan Februari tahun 1942 Jepang menduduki Filipina, Pontianak, Balikpapan, Palembang, Tarakan atau Kalimantan Timur, dan Samarinda, yang mana waktu itu bangsa Belanda masih berada di wilayah Indonesia. Mengetahui hal itu, Sekutu tidak tinggal diam, mereka kemudian membentuk komando gabungan. Komando itu bernama ABADA-COM, Amerika British Dutch Australian Command, yang dipimpin oleh Jenderal Sir Archibald Wheel-All. Pusatnya terletak di Bandung. Selang beberapa minggu, Jepang berhasil mendarat di Pulau Jawa, tepatnya di Tuk Banten pada tanggal 1 Maret 1942, kemudian juga di Kragan, Jawa Timur, dan di Eraten, Jawa Barat. Nah, setelah itu, 4 hari kemudian, kota Batavia jatuh ke tangan Jepang, tepatnya pada tanggal 5 Maret 1942. Setelah Jepang berhasil menguasai beberapa wilayah tersebut, akhirnya tanggal 8 Maret 1942, Belanda secara resmi menyerah kepada Jepang. Penyerahan kekuasaan kepada Jepang oleh Sekutu dilakukan pada tanggal 8 Maret 1942 melalui sebuah upacara di Kalijati, Subang, Jawa Barat. Gubernur Jenderal Jarjan Sarkomor dan Jenderal Terporten menjadi wakil Sekutu dalam upacara tersebut. Kemudian Jenderal Hitoshi Lamura menjadi wakil dari Jepang. Dengan berakhirnya upacara penyerahan tersebut, secara otomatis kemudian Indonesia berada di bawah jajahan Jepang. Bisa terbayangkan di mana kondisi masyarakat Indonesia pada waktu itu. Dimulainya penjajahan Jepang di Indonesia menambah mimpi buruk masyarakat Indonesia pada waktu itu. Soalnya politik imperialisme Jepang bukan hanya berorientasi pada eksploitasi sumber daya alamnya saja, akan tetapi manusianya juga jadi orientasi eksploitasi mereka. Jepang melakukan eksploitasi sampai tingkat pedesaan. Sumber-sumber kekayaan alam Indonesia dan juga tenaga-tenaga masyarakat Indonesia mulai dikuras oleh Jepang untuk memenuhi semua keinginannya. Jepang melakukan berbagai cara, mulai dari perjanjian-perjanjian hingga cara-cara kekerasan. Itulah proses dan latar belakang Jepang melakukan pendudukan di Indonesia. Memang tidak berangsur lama, akan tetapi cara-cara yang dilakukan oleh Jepang terhadap masyarakat kita sangat tidak manusiawi. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.